Selamat malam. Perkenalkan, kami dari kelompok 1, pengemis hebat Lydia akan mempresentasikan hasil tugas besar dan research kami, yaitu membuat model prediktif untuk instrumen emas yang berbasis indikator multivariabel, ekonomi, dan pasar global. Sebelumnya, perkenalkan dulu, saya Marvin Altaf dari NIM 18225-052. Lalu ada teman-teman saya, ada Murtaza Hasan dari NIM 18225-004, ada Rafif Muhammad Ransia Nargia dari 18225-028, ada Devina dari 18225-038, dan ada Jennifer Victoria dari NIM 18225-096. Pernah nggak sih kita ini ngelihat satu kondisi dunia sedang tidak pasti, misalkan ketika terjadi COVID-19 atau ketika terjadi konflik geopolitik, harga emas itu justru cenderung naik. Nah, fenomena ini menunjukkan bahwa emas bukan sekedar indikator komoditas biasa, tetapi juga dianggap sebagai safe haven aset oleh investor. Lalu mengapa kami memilih bidang finance? Karena pasar keuangan menghasilkan data dalam jumlah besar setiap harinya, mulai dari harga saham, nilai tukar, suku bunga, hingga indikator ekonomi lainnya. Dengan banyaknya faktor yang saling berinteraksi, bidang ini menjadi sangat menarik untuk dianalisis menggunakan pendekatan data science dan machine learning. Lalu, kenapa sih emas ini kami pilih? Emas dipilih karena memiliki peran yang unik dalam keuangan global. Saat kondisi ekonomi stabil, emas tetap memiliki nilai investasi. Namun, ketika terjadi krisis atau ketidakpastian, emas sering dijadikan tempat perlindungan atau safe haven itu sebagai tempat perlindungan bagi investor. Karena itulah emas ini dipengaruhi oleh berbagai faktor ekonomi dan keuangan yang menarik untuk kami pelajari. Dari latar belakang tersebut, muncul dua pertanyaan utama. Yang pertama, seberapa akurat sih model ini dapat memprediksi harga emas? Lalu yang kedua, faktor apa saja yang paling berpengaruh terhadap pergerakan harga emas, baik dari sisi pasar keuangan dan kebijakan moneter terhadap pergerakan harga emas. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, penelitian ini kami tujukan untuk membangun model prediksi harga emas yang fungsional dan akurat. Lalu, kami juga menganalisis korelasi antara indikator ekonomi dan juga harga emas. Halo, perkenalkan, saya Rafif Muhammad Ransia Nargia dengan NIM 18225-028. Kali ini saya akan menjelaskan dataset saya, yaitu dataset gold and silver prices. Di sini saya membagi menjadi 4 kategori, yaitu price of gold, price of silver, quarterly, dan market condition. Di sini saya mendapatkan data gold itu dari ETF, dari Y Finance. Kenapa pakai ETF? Karena dia adalah perwakilan, atau dia ETF gold ini adalah perwakilan dari 1/10 of a troy of ounce gold di gold fisik di HSBC London. Di sini dia mewakili emas spot, harga emas spot secara keseluruhan dengan korelasi 0,99. Kemudian ada silver price, di sini itu harganya adalah silver price spot, diambil dari Y Finance juga. Kemudian untuk quarterly itu feature engineering dari harga gold, itu dibagi menjadi 4 quarter, Q1, Q2, Q3, Q4, agar dapat mempermudah data modelingnya. Kemudian ada terakhir itu adalah market condition, itu dari S&P 500 dan beberapa faktor lainnya. Di situ saya membaginya menjadi 3, yaitu kondisi bull market, bearish market, dan neutral. Di mana bullish market adalah di mana pasar antusias atau optimis terhadap harga gold naik. Untuk bearish itu pasar pesimis terhadap harga gold naik atau berharap harga gold turun. Kemudian untuk neutral sendiri itu sideways marketnya, market tidak ada pergerakan atau tidak ada sentimen positif maupun negatif. Selanjutnya, saya lanjut dengan dataset pasar keuangan dan sentimen yang saya handle. Di sini saya menggunakan dataset berasal dari Yahoo Finance, yaitu melalui library Y Finance di Python. Karena dataset ini tuh dipilih karena harga emas tidak hanya dipengaruhi oleh faktor supply dan demand, namun juga dipengaruhi oleh kondisi pasar keuangan global dan sentimen investor. Keempat indikator ini, yang pertama ada USD Index, yaitu indeks yang mengukur kekuatan dolar Amerika Serikat terhadap beberapa mata uang utama di dunia. Lalu yang kedua ini ada S&P 500 Index, yaitu indeks saham yang mempresentasikan kinerja 500 perusahaan terbesar di Amerika Serikat. Jadi indeks ini kenapa digunakan sebagai indikator? Karena ketika pasar saham ini melemah, investor ini sering mengalihkan dana ke aset yang lebih aman seperti salah satunya emas. Lalu yang ketiga ada Fear Index, yaitu variabel yang mengukur tingkat ketidakpastian dan volatilitas pasar. Misalkan semakin tinggi Fear Index tersebut, maka semakin tinggi tingkat kekhawatiran investor terhadap kondisi pasar. Jadi dalam situasi seperti ini, permintaan terhadap emas sebagai safe haven aset biasanya itu semakin meningkat. Lalu yang terakhir, yaitu yang keempat, adalah crude oil, yaitu harga minyak mentah.
harga minyak ini sering dikaitkan dengan tekanan inflasi global sehingga harga minyak meningkat. Inflasi cenderung naik dan emas menjadi lebih menarik sebagai instrumen lindung nilai terhadap inflasi tersebut. Pada bagian ini, saya menjelaskan dataset kebijakan moneter AS yang digunakan sebagai salah satu variabel pendukung dalam prediksi harga emas. Dataset ini bersumber dari Fed dan terdiri dari 3 indikator, yaitu Federal Funds Rate, US 10-year, Treasury Yield, dan M2 Money Supply. Federal Funds Rate ini digunakan untuk menggambarkan arah kebijakan suku bunga The Fed. Treasury Yield ini digunakan untuk melihat imbal hasil obligasi pemerintah AS tenor 10 tahun, sedangkan M2 Money Supply itu digunakan untuk melihat jumlah uang beredar dalam perekonomian AS. Data yang digunakan itu mencakup periode Januari 2010 sampai November 2024. Setelah dilakukan pengolahan, dataset itu akhir terdiri dari 179 baris dan 4 kolom, yaitu Date, Fed Rate, Treasury 10-year, dan M2 Supply. Data juga sudah melalui proses pembersihan seperti pengecekan missing value, pengisian nilai kosong dan forward fill, penghapusan duplikasi, dan pengurutan berdasarkan tanggal. Berdasarkan statistik deskriptif, Federal Funds Rate itu memiliki rata-rata 1,21%, Treasury Yield memiliki rata-rata 2,49%, dan M2 Money Supply memiliki rata-rata 14.602,23 miliar dolar AS. Visualisasi ini tuh menunjukkan bahwa Fed Rate dan Treasury Yield itu memiliki pergerakan yang saling berkaitan karena sama-sama berhubungan dengan suku bunga. Sementara itu, M2 Money Supply itu menunjukkan tren meningkat yang menggambarkan bertambahnya likuiditas dalam perekonomian AS. Dataset ini tuh relevan karena kebijakan moneter, suku bunga, yield obligasi, dan jumlah uang beredar dapat mempengaruhi daya tarik emas sebagai aset investasi maupun aset lindung nilai. Selanjutnya ada dataset saya, Davin, yang akan mengcover makroekonomi Amerika Serikat. Oke, di sini ada 3 data nanti, ada CPI, ada unemployment rate, sama ada real GDP atau produk domestik bruto. Oke, untuk CPI ini tuh metrik ekonomi yang mengukur rata-rata perubahan harga yang dibayar oleh konsumen perkotaan untuk sekeranjang barang dan jasa. Kode serinya itu CPI AU, CSL, nah satuannya itu indeks. Sumbernya itu dari Fred's API, Bureau of Labor Statistics. Nah, untuk unemployment rate, ini tuh persentase dari total angkatan kerja yang tidak bekerja, namun masih aktif cari pekerjaan gitu, jadi masih terdata. Kode serinya itu unrate, terus satuannya itu persentase saja, sumbernya dari Fred API juga, US Bureau of Labor Statistics, sama kayak CPI tadi. Terus untuk GDP, GDP ini tuh basically nilai total barang dan jasa yang diproduksi di suatu negara. Kalau di sini berarti di AS. Kode serinya itu panjang, tapi ada di PPT sini. Terus satuannya itu persentase dan sumbernya itu Fred API juga, tapi Bureau of Economic Analysis, bukan Labor Statistics. Dataset yang saya ajukan adalah supply and demand emas. Semua data ini saya dapatkan dari World Gold Council atau WGC berupa Excel yang datanya adalah kuartalan. Yang pertama itu ada kolom atau atribut Central Bank Reserve, Gold ETF Holdings, Global Mining Output, dan Demand Delivery dari India dan China. Satuannya semua dalam ton. Selanjutnya ada integrasi dataset. Dataset yang sudah dikumpulkan akan diintegrasikan menggunakan pendekatan trim, clean, dan inner join dengan alasan yang pertama menghasilkan dataset konsisten tanpa memerlukan imputasi besar yang sulit dipertanggungjawabkan. Yang kedua, menghasilkan dataset gabungan yang dapat direproduksi oleh siapapun yang menjalankan integrasi dengan input 5 CSV mentah yang sama. Setelah diintegrasi, berikut hasil validasinya, yaitu yang pertama kita mendapatkan dimensi datasetnya itu 179 baris kali 20 kolom, rentang waktu 1 Januari 2010 sampai 1 November 2024, frekuensinya bulanan, missing values-nya nil, duplicate dates-nya juga nil, variabel numeriknya ada 18 kolom, dan variabel kategorikalnya ada 22 kolom. Dan berikut tantangan integrasi tersebut. Yang pertama, inkonsistensi nama kolom dan tanggal. Davin menggunakan date, yaitu huruf besar, anggota lain menggunakan date dengan huruf kecil. Solusinya adalah standarisasi, rename date menjadi lowercase date. Yang kedua, tantangannya adalah missing values pada GDP growth. Yaitu solusinya kita akan meng-forward fill GDP setiap kuartal disebarkan ke 3 bulan berikutnya, konsisten dengan praktis standar konversi data kuartalan ke bulanan. Yang ketiga, ada missing values pada WTI oil. Nah, solusinya adalah kita menggunakan linear interpolation. Yang keempat adalah multi-collinearitas sempurna pada data delivery. Nah, solusinya adalah drop kolom sum untuk menghindari matrix singularity pada model regresi. Kolom India dan Cina per negara dipertahankan untuk granularitas analisis. Yang kelima adalah perbedaan rentang waktu antar dataset. Solusinya adalah trim semua dataset ke common range itu dari Januari 2010 sampai November 2024. Yaitu 179 bulan dengan inner join. Yang keenam, penggabungan multisource. Solusinya adalah
kita memakai inner join pada kolom date setelah seluruh dataset di-trim dan dibersihkan, menghasilkan satu dataset gabungan tanpa missing values. Selanjutnya kita akan mendapatkan dataset finalnya. Dataset final ini terdiri dari 20 kolom yang telah mencakup variabel seperti emas, perak, dan variabel lainnya, yaitu kategorikal, indikator pasar keuangan, kebijakan moneter, indikator makroekonomi, dan supply demand fisik emas. Nah, lalu karakteristik dari dataset finalnya adalah kita namakan dengan dataset final.csv. Dimensinya itu 179 baris kali 20 kolom. Lalu tipe data untuk setiap kolomnya, untuk tanggalnya atau date itu datetime 64, gold price-nya float 64, silver price float 64, quarternya in 64, market condition-nya string itu kategorikal, DXY-nya float 64, SP 500-nya float 64, fix menggunakan float 64 juga, WTI oil juga float 64, Fed rate, treasury, M2 supply, CPI, unemployment, GDP growth itu float 64 semua, crisis period, string, mining output, ETF holding, central bank net purchase, January demand India dan January demand China itu float 64 semua. Selanjutnya ada analisis statistika deskriptif. Nah, analisis statistika deskriptif ini dilakukan untuk memahami karakteristik awal dari setiap atribut numerik dalam dataset final kita. Atribut numerik itu ada kayak gold price, silver price, S&P 500. Nah, nanti kita itu akan mengukur mean, standar deviasi, minimal, median, maksimal, dan skewness dari data-data tersebut. Nah, selain variabel numerik, kan tadi kita juga ada variabel kategorikal. Nah, itu kita identifikasinya sebagai berikut. Nah, kalau market condition, itu ada kondisi netral, yaitu 80, ada bull 52, dan bear 47. Dan untuk crisis period, itu ada kondisi normal, terus diikuti sama inflation shock, sama COVID crisis. Masing-masing ada 157, inflation shock 12, dan COVID crisis 10. Nah, informasi apa saja yang kita peroleh dari analisis data deskriptif ini? Pertama, untuk struktur harga komoditas dan indikator keuangan. Emas itu mean-nya bergerak dari 146,17 hingga 253,51 dengan skewness 0,91. Nah, ini menandakan tren rally jangka panjang. Silver memiliki skewness 1,22. Ini tuh volatilitasnya rada tinggi, relatif sih. Terus S&P 500 dari angka 1030,71 menjadi 6032,38. Ini menunjukkan pertumbuhan yang sangat-sangat masif. Nah, indeks volatilitas puncak 53,54 menandakan guncangan kepanikan struktural pasar. Selanjutnya, pada bagian indikator makroekonomi dan kebijakan moneter, suku bunga efektif Fed atau Federal Reserve Bank System Amerika itu memiliki standar deviasi lebar, yaitu 1,7. Berarti ini tuh menandakan perubahan rezim moneter yang ekstrim. Selanjutnya ada rate pengangguran alias unemployment rate, itu mendeteksi anomali ekstrim 14,8% yang sejalan dengan volatilitas eksternal GDP growth yang jatuh ke batas minimum terdalam negatif 28%. Oke, selanjutnya pada bagian dinamika supply dan permintaan emas. Produksi hulu tambang emas beroperasi pada tingkat min 845,45 ton dengan skewness min negatif 0,6. Nah, ini menandakan konsistensi pasokan atau volume supply yang aman. Terus sektor ETF menunjukkan ketidakpastian dengan standar deviasi 151,92 ton. Volatilitasnya ini sangat-sangat tinggi. Dan selanjutnya, Bank Sentral Global mendominasi tindakan akumulasi aset pengaman dengan min bulanan 147,16 ton. Pada bagian visualisasi data, saya akan menjelaskan pola umum dari dataset final yang digunakan dalam proyek prediksi harga emas. Visualisasi pertama itu adalah grafik pergerakan harga emas dari tahun 2010 sampai 2024. Grafik ini tuh digunakan untuk melihat pola utama dari variabel target, yaitu gold price. Berdasarkan grafik tersebut, harga emas itu terlihat mengalami fluktuasi dari waktu ke waktu, tetapi secara umum menunjukkan kecenderungan meningkat dalam jangka panjang. Hal ini tuh menunjukkan bahwa emas itu tetap menjadi aset yang penting terutama pada periode ketidakpastian ekonomi, inflasi, atau gejolak pasar keuangan. Visualisasi berikutnya adalah perbandingan tren harga emas dan harga perak. Karena emas dan perak memiliki skala nilai yang berbeda, keduanya itu dinormalisasi ke skala 0 sampai 100 agar lebih mudah dibandingkan. Berdasarkan grafik tersebut, harga emas dan harga perak itu terlihat memiliki pola yang cukup berkaitan karena keduanya itu sama-sama termasuk logam mulia. Namun, harga perak itu terlihat lebih fluktuatif dibandingkan harga emas, sehingga perak itu memiliki tingkat volatilitas yang lebih tinggi. Selanjutnya, kami juga menampilkan distribusi market condition dan crisis period. Market condition itu digunakan untuk membagi kondisi pasar dalam kategori bull, bear, dan natural. Sementara itu, crisis period ini tuh digunakan untuk membedakan periode normal, inflation shock, dan COVID crisis. Visualisasi ini tuh membantu melihat komposisi data berdasarkan kondisi pasar dan periode ekonomi tertentu. Selain itu, digunakan juga box plot untuk melihat distribusi harga emas berdasarkan market condition dan crisis period. Box plot ini tuh menunjukkan bahwa harga emas itu dapat memiliki
sebaran yang berbeda pada kondisi pasar atau periode ekonomi tertentu. Misalkan pada kondisi bull, harga emas itu cenderung berada pada level yang lebih tinggi dibandingkan kondisi bear atau neutral. Pada periode krisis atau inflasi tinggi, harga emas juga dapat mengalami perubahan karena investor itu cenderung mencari aset yang lebih aman. Secara keseluruhan, hasil visualisasi ini tuh menunjukkan bahwa harga emas itu memiliki pola yang fluktuatif tapi cenderung meningkat dalam jangka panjang. Visualisasi ini tuh menunjukkan bahwa kondisi pasar dan periode ekonomi itu dapat memberikan konteks penting terhadap perubahan harga emas. Pada bagian korelasi data, kami menganalisis hubungan antara harga emas sebagai variabel target dengan variabel-variabel lain dalam dataset final. Metode yang digunakan adalah korelasi persen, yaitu metode untuk melihat hubungan linear antar variabel numerik. Nilai korelasi berada pada rentang minus 1 sampai 1. Nilai positif menunjukkan hubungan searah, sedangkan nilai negatif itu menunjukkan hubungan berlawanan arah. Berdasarkan hasil matriks korelasi, variabel memiliki hubungan cukup kuat terhadap gold price, yaitu CPI, S&P 500, M2 money supply, silver price, dan Fed rate. CPI itu memiliki korelasi sebesar 0,72 terhadap harga emas, artinya ketika CPI atau inflasi naik, harga emas juga cenderung meningkat. Hal ini juga sesuai karena emas sering dianggap sebagai aset pelindung nilai terhadap inflasi. S&P 500 memiliki korelasi sebesar 0,70 terhadap harga emas, sedangkan M2 money supply memiliki korelasi sebesar 0,66. Hal ini tuh menunjukkan bahwa kondisi pasar keuangan dan jumlah uang beredar memiliki hubungan yang cukup kuat dengan pergerakan harga emas. Harga perak juga memiliki korelasi positif sebesar 0,57 terhadap harga emas karena emas dan perak itu sama-sama termasuk logam mulia dan sering dipengaruhi oleh sentimen pasar komoditas yang serupa. Fed rate memiliki korelasi sebesar 0,55 terhadap harga emas, walaupun secara teori itu kenaikan suku bunga dapat menekan harga emas. Dalam dataset ini, korelasinya tetap positif. Hal ini tuh dapat terjadi karena pada periode tertentu kenaikan suku bunga juga berkaitan pada inflasi dan kondisi ekonomi yang mendorong perubahan harga emas. Untuk visualisasinya, kami menggunakan heat map, bar chart, dan scatter plot. Heat map itu digunakan untuk melihat hubungan antara variabel secara keseluruhan. Bar chart digunakan untuk melihat variabel mana yang paling berkorelasi terhadap gold price. Scatter plot digunakan untuk melihat hubungan antara harga emas dengan variabel penting seperti silver price, CPI, dan M2 money supply. Secara keseluruhan, hasil korelasi ini tuh menunjukkan bahwa harga emas itu tidak dipengaruhi oleh satu faktor saja, tapi memiliki hubungan dengan beberapa indikator ekonomi dan pasar. Hasil ini tuh menjadi dasar untuk tetap berikutnya, yaitu transformasi data dan pemodelan prediksi harga emas. Yang lanjut ke data cleansing. Jadi setelah dataset gabungan telah kami buat di bab 2, kami melakukan 3 pemeriksaan utama, yaitu kelengkapan data atau missing values, keunikan observasi, yaitu kita mencari duplicate-nya, dan deteksi outlier dengan metode IQR. Di sini kita mendapatkan hasilnya itu bersih. Untuk missing values-nya 0, di mana di semua kolom 20 kolom ini itu tidak terdapat missing values. Lalu yang kedua itu ada duplikasi, dan hasilnya juga 0. Jadi di tiap bulan dari Januari 2020 sampai dengan November 2024 itu semuanya muncul tepat sekali, tidak ada duplicate. Lalu yang ketiga itu deteksi outlier, dia memakai metode IQR. Itu dari tabel ini kita dapat menemukan beberapa variabel yang outliernya signifikan. Ya, yang paling banyak itu ada Fed fund rate ada 23 outlier, lalu disusul dengan GDP growth sebanyak 18 outlier, lalu ada CD net purchase yaitu ada 14 outlier, lalu ada ETF holdings 9 outlier, CPI 10 outlier, lalu terdapat fear index sebanyak 8 outlier, dan gold price sendiri terdapat 3 outlier. Oke, selanjutnya di sini kita melihat pemetahuan outlier beserta konteksnya. Ternyata setelah dianalisis, semua outlier ini ternyata bukan data error, melainkan kejadian ekonomi nyata. Misalkan GDP growth itu yang drop ke minus 28% di kuartal kedua 2020 waktu pandemi COVID-19. Lalu terus langsung rebound ke plus 34.9% di kuartal berikutnya. Lalu ada juga di employment, lonjakan ke 14,8% ini yang kayak puncak PHK saat lockdown awal pandemi. Lalu berlanjut ke yang selanjutnya, seperti yang sudah dipaparkan pada table ini. Lalu kami memutuskan untuk mempertahankan semua outlier dengan 3 alasan. Yang pertama itu mempresentasikan kondisi ekonomi nyata. Lalu yang kedua karena ukuran datanya 179. Lalu yang ketiga adalah variable crisis period dari yang sudah Davin cari itu udah menandai periode-periode anomali ini secara eksplisit. Yang hasilnya kondisi dataset sebelum dan sesudah cleansing up ini bisa dilihat itu masih sama.
Oke, kali ini kita akan membahas transformasi data. Di sini kami menggunakan tahap ini bertujuan untuk mempersiapkan dataset agar bisa diproses oleh algoritma machine learning. Di sini kita transformasi datanya itu ada one hot encoding, log transformation, Johansson, dan standarisasi. Di sini one hot encoding ini kita gunakan untuk variabel kategorikal seperti crisis period, market condition, dan quarter. Nah, di sini kenapa kita gunakan? Untuk menghindari interpretasi ordinal yang tidak tepat. Nah, di sini selanjutnya kita akan membahas log transformation untuk variable skewed. Di sini karena variabel dengan skewness tinggi itu memiliki distribusi yang tidak simetris, nah maka kita gunakan log transformation agar seperti kita balik lagi menjadi simetris. Nah, untuk variabelnya itu seperti kayak fix, silver, fat rate, unemployment, dan kawan-kawannya. Yang distribusinya nilai ekstrimnya kita akan lebih simetris karena kita akan menggunakan log transformation. Nah, untuk Johansson transformation itu kurang lebih kita untuk fix skewness juga, cuman karena di sini kita gunakan untuk central bank net purchase karena dia memiliki nilai negatif karena dia cenderung menjual cadangan emas. Nah, log transformation itu tidak bisa digunakan secara langsung karena dia negatif. Nah, di sini kita gunakan Johansson transformation itu untuk generasi dari box Cox untuk mendukung nilai negatif. Nah, kemudian kita standarisasi. Kenapa standarisasi? Ya, seperti kita tahu, kita harus menggunakan standarisasi agar penilaiannya memiliki standar yang sama. Nah, penting karena variabel-variabel di datasnya memiliki standar yang sangat berbeda, ya kan, antara CPI, GDP growth, dan segala macam itu memiliki variabel-variabel yang berbeda. Nah, di sini kita mentransformasi setiap kolom menjadi distribusi dengan min sama dengan 0 dan STD sama dengan 1. Nah, kemudian kita menggunakan chronological train, test, split. Nah, di sini kita membagi train menjadi 80%, test menjadi 20%, yaitu train 143 baris, 143 bulan, dari periode Januari 2010 sampai November 2021, kemudian test itu 20%, 36 baris, periode Desember 2021 sampai November 2024. Di sini kita menggunakannya karena kalau misalkan kita tidak menggunakannya, nanti seperti model bisa melihat data ke depannya, itu makanya kita melimit 80% 20%. Nah, terus habis itu hasil akhirnya itu menjadi data berhasil ditransformasi menjadi 179 baris kali 24 kolom. 24 kolom ini isinya 20 kolom asli, 7 dummy, dan 3 kolom dikurangi 3 kolom kategori asli. Selanjutnya kita akan membahas analisis model. Nah, di sini kita menggunakan 4 model machine learning, yaitu simple linear regression, multiple linear regression, random forest, dan gradient boosting. Nah, di sini cuman kita menggunakan 2 pendekatan, yaitu V1 dan V2. Apa itu V1 dan V2? V1 itu cross sectional macro factors. Dia kita gunakan hanya menggunakan faktor-faktor makroekonomi tanpa pendekatan time factor. Pendekatan ini berasumsi bahwa harga emas dapat dijelaskan murni dari faktor fundamental eksternal. Nah, kenapa kita gunakan V2? Karena ketika kita menjalankan tes di V1, seperti bisa kita lihat, itu dia benchmark testnya tuh kurang optimal. Seperti simple linear regression di R kuadratnya itu min 0,791, ini itu sangat jelek. Makanya kita gunakan V2, kita tambahkan lag feature. Nah, lag feature ini yaitu gold price time-1 sebagai prediktor. Nah, ini kita gunakan karena sesuai dengan praktik standar analisis time series di dunia finance. Nah, pendekatan ini mengeksploitasi struktur temporal data sehingga lebih akurat. Nah, bisa dilihat juga di tabel pipeline V2 ini, di sini R kuadratnya menjadi lebih baik, yaitu 0,895. Nah, di sini kita akan menggunakan analisis model juga, dimana kita akan menganalisis kenapa tree based model atau seperti kayak random forest, terus habis itu ini juga gradient boosting di sini sangat gagal di V1. Nah, di sini sangat gagal kenapa? Karena esensinya itu karena model data yang ada di set train atau di yang pelatihannya yang 80% itu beda circumstances-nya dengan yang ada di test. Itu adanya kenaikan harga yang signifikan, yaitu pada periode train itu 2010 ke 2021 itu tidak persis sama kondisinya dengan periode tes 2022 sampai 2024. Nah, itu mengapa kita mengeksplorasi opsi V2 itu menggunakan lag feature. Nah, lag feature ini kenapa? Ya tadi seperti yang dijelaskan, itu dia sebagai semacam kayak anchor gitu biar prediksinya nggak dikejebak di range training gitu. Jadi kayak kurang lebih seperti ya biar samalah kondisinya, kurang lebih seperti itu. Nah, di sini kita bisa perbandingannya jauh lebih baik di delta R kuadratnya itu lumayan signifikan, ya kan? Nah, di sini dari kedua pipeline dan 4 model kita mendapatkan beberapa insight. Itu pertama, untuk data time series yang memiliki trend quote dan test set di luar range training, model linear cenderung outperform model tree based. Nah, di sini emang highlight pentingnya mempertimbangkan karakteristik data. Nah, di sini kalau time series kemungkinan besar yang memiliki trend quote itu lebih condong lebih bagus menggunakan linear based. Nah, daripada tree based. Nah, di sini penambahan satu lag feature itu dapat meningkatkan R kuadrat ya menjadi lebih baik. Ini menunjukkan beberapa crucial fitur lag. Nah, kemudian di sini model terbaik adalah simple linear regression dengan pipeline V2. Nah, bisa dilihat di R kuadrat lebih gede. Nah, rekomendasi pengembangan bisa explore multiple lag features dan rolling statistics serta di predict returns-nya. Nah, selanjutnya kita akan membahas hasil backtest-nya. Di sini kita bisa lihat penilaian 4 model pada periode backtest dari Desember 2025 sampai April 2026. Nah, di sini kita bisa lihat sebenarnya nilai-nilai R kuadrat dan penilaian benchmark itu kurang. Cuman bisa kita lihat di perbandingan aktual versus prediksinya ini lumayan
bagus. Kenapa? Karena kita bisa lihat di tahun 2025 bulan Desember itu aktualnya itu $396 untuk 1 onsnya. Satu emasnya 1 gram emas 1 ounce sorry. Nah itu kita di simple linearnya itu 388, untuk di multilinear itu 336, untuk di random forest 246, untuk gradient boost 249. Nah kemudian kita bisa lihat di 2026 Januari itu aktualnya $444, simple linear $397. Nah kemudian selanjutnya bisa kita simpulkan bahwa di sini kurang lebih perbedaan antara tiap dataset itu paling tingginya 10%, ya kan di sini. Nah, di sini kita bisa lihat MAPE-nya juga yang simple linear regression itu 6,97%. Nah, untuk standar dari hedge fund sendiri itu kalau dari antara 5 sampai 10% itu sudah sangat bagus. Jadi, kita bisa simpulkan bahwa yang paling bagus itu simple linear regression dan paling mendekati modelnya, paling mendekati harga aktualnya. Jadi, kita bisa mendapatkan bahwa ya model paling bagus untuk memprediksi time series dengan tren yang kuat dan ya lumayan volatil seperti ini, ya itu simple linear regression. Tapi harus ada lag feature-nya. Dari proyek ini kami dapat menyimpulkan beberapa hal. Pertama, dalam keberhasilan integrasi. Pada proyek ini kami berhasil mengintegrasikan 5 dataset yang berbeda. Dan integrasi ini juga udah cukup baik. Terindikasi dari mana? Terindikasi dari tidak adanya missing values dan tidak adanya duplicate values. Selanjutnya, ada korelasi indikator makro dan likuiditas. Analisis koefisien Pearson menunjukkan CPI, S&P 500, dan M2 money supply memiliki hubungan linearitas yang positif yang kuat. Selanjutnya, ada retensi anomali ekonomi struktural. Saat data cleansing, kami berhasil mengidentifikasi outlier pada beberapa variabel penting seperti lonjakan unemployment rate dan kontraksi GDP akibat pandemi COVID. Walaupun pada akhirnya kami memutuskan untuk tidak menghilangkan data-data tersebut. Selanjutnya ada kinerja model prediktif. Model prediktif terbaik itu ada di simple linear regression yang menggunakan pendekatan pipeline V2. Nah, di pipeline V2 ini bisa terlihat betapa pentingnya fitur lag untuk auto regression, karena ini sangat meningkatkan performa model secara drastis. Sekian dari pemaparan kami, mohon maaf jika ada kesalahan kata atau kekurangan dalam presentasi. Selamat malam.